Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pengantar manajemen tentang perencanaan strategis. Dan berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Febri Bagus Satria Bakti dengan NIM 2008 1020 1120. Karina Sulistyo Putri Anissa dengan NIM 2008 1020 1121. Nyota Selamat dengan NIM 2008 1020 1128. Aditya Fajri Ilhamsyah dengan NIM 2008 1020 1133. Dan yang terakhir Nova Indah Rahma dengan NIM 2008 1020 1141. Definisi perencanaan strategis. Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Beberapa tokoh juga berpendapat tentang arti dari perencanaan, dan berikut definisi dari perencanaan strategis menurut para ahli. Yang pertama dari Harold Kons dan Cyril O'Donnell. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Yang kedua dari Keir Terry. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga dari Lewis Allen. Perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat dari Billy E. Goods. Perencanaan adalah pemilihan yang fundamental dan masalah perencanaan timbul jika terdapat alternatif-alternatif. Yang kelima ada Dr. Andes Malayu Hasibuan. Rencana adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Jadi setiap rencana mengandung dua unsur, yaitu tujuan dan pedoman. Yang keenam dari Bintoro Cokraminoto, menurutnya proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketujuh dari Prajuti Atmosudirjo, perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Siapa yang melakukan, bila mana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Yang terakhir dari SP Siagian. Menurutnya, perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan di masa datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategic plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Perencanaan strategis ini akan dilakukan untuk menentukan misi utama organisasi dan membagi-bagi sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Ada 3 alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategis menurut James A.F. Stoner. Yang pertama, rencana strategis seringkali merupakan titik awal dalam memahami dan menilai tindakan yang diambil para manajer dan organisasinya. Yang kedua, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar pada semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil. Dan yang terakhir, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan memudahkan pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Dengan adanya perencanaan strategis ini, maka konsepsi perusahaan menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Sulistyo Putri Anissa dengan NIM 2008 1020 1121. Di sini saya akan
meneruskan presentasi dari teman saya mengenai perencanaan strategis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perencanaan strategis. Sebelumnya, definisi dari perencanaan strategis merupakan suatu rencana atau proses yang dilakukan organisasi untuk menentukan strategi serta mengambil keputusan dalam organisasi. Nah, pada saat kita melakukan perencanaan strategis, pasti ada proses atau tahapan yang harus dilalui. Nah, proses perencanaan strategis itu sendiri merupakan proses pengarahan usaha perencanaan strategis dan menjamin strategi tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Di sini pada proses perencanaan strategis ada berbagai tahap yang harus kita lalui. Yang pertama ada formula tujuan. Pada formula tujuan ini berisi mengenai pertanyaan mendasar mengenai misi dan tujuan organisasi. Semisal kita mendirikan usaha, pertanyaan mendasar mengenai usaha tersebut itu seperti usaha apa sih yang harus kita dirikan, terus di mana letak lokasinya, terus bagaimana sistem pengolahannya, terus bisa juga berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan, seperti itu. Selanjutnya ada analisis tujuan dan strategi saat ini. Analisis tujuan dan strategi saat ini itu menganalisis tujuan serta strategi yang akan kita tuju yang telah kita susun sebelumnya. Nah, terkadang para manajer pada tahap ini tuh berubah haluan atau kehilangan minat terhadap misi sebelumnya atau misi yang telah kita rencanakan sebelumnya. Oleh karena itu, pada proses ini kita harus mengingatkan para manajer untuk kembali pada rencana awal atau misi awal sehingga tujuan organisasi itu tetap tercapai. Tahap selanjutnya ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini bertujuan untuk melihat perubahan-perubahan dalam lingkungan, demografi, sosial, politik, serta ekonomi yang dapat mempengaruhi organisasi itu berjalan. Nah, perubahan dalam lingkungan eksternal organisasi itu dapat menghasilkan kesempatan maupun ancaman, tergantung bagaimana reaksi organisasi tersebut merespon atau menerima perubahan tersebut. Nah, untuk memperoleh informasi perubahan lingkungan tersebut, kita dapat memperoleh dari keluhan atau komentar atau saran dari pihak luar, seperti contoh pelanggan atau supplier. Di situ kita dapat memperoleh informasi tersebut. Nah, yang proses selanjutnya atau tahap selanjutnya ada analisis sumber daya. Pada tahap analisis sumber daya ini dilakukan bersamaan dengan analisis lingkungan. Tetapi analisis sumber daya ini menganalisis kekuatan atau kelemahan dalam organisasi kita. Nah, apabila telah dilakukan analisis sumber daya, maka kita akan mengetahui kelemahan apa yang dapat kita perbaiki untuk kedepannya, serta kekuatan apa yang kita miliki dan kita dapat mempertahankannya. Tahap selanjutnya ada identifikasi kesempatan strategis. Setelah kita menganalisis sumber daya serta lingkungan, kita sampai pada mengidentifikasi kesempatan strategis. Nah, kesempatan strategis itu sendiri apa sih? Kesempatan strategis itu merupakan gap antara situasi apabila organisasi menggunakan tujuan dan strategi yang dirumuskan dalam proses penentuan tujuan dengan situasi apabila organisasi menggunakan strategi sekarang ini secara spontan. Nah, kesempatan strategis itu muncul apabila sebuah organisasi menetapkan tujuan baru yang lebih menantang atau apabila ada persaingan yang ketat di antara organisasi kita itu dan yang dapat mengakibatkan organisasi itu tidak berhasil mencapai tujuan atau misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu pentingnya mengidentifikasi kesempatan strategis agar kita dapat mengetahui kesempatan apa yang akan kita ambil untuk terus mencapai goals kita atau misi kita sebelumnya. Selanjutnya ada tahap pengambilan keputusan strategis. Setelah mengidentifikasi kesempatan strategis, organisasi itu dapat mengembangkan sejumlah alternatif atau cara-cara untuk memanfaatkan kesempatan strategis itu yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan strategi. Nah, pada pelaksanaan strategi ini kita harus menjalankan rencana-rencana kita sebelumnya itu sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setelah melakukan pelaksanaan strategi itu, pada akhirnya kita akan
melalui tahap evaluasi atau pengendalian strategis. Nah, pada tahap evaluasi dan pengendalian strategis, setelah melakukan atau melaksanakan strategi, barulah kita melaksanakan evaluasi yang biasanya dilakukan oleh para manajer untuk mengetahui atau mengintrospeksi apa yang seharusnya kita harus perbaiki atau apa yang seharusnya kita pertahankan untuk mencapai organisasi lebih baik ke depannya. Nah, di sini juga ada pengendalian strategis. Fungsi dari pengendalian strategis itu apa sih? Fungsi dari pengendalian strategis adalah merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana strategis itu sendiri agar tidak melenceng dari apa yang kita rencanakan sebelumnya. Gitu. Maka dari itu diperlukan pengendalian strategis. Selanjutnya di sini ada strategi yang baik mencangkup beberapa hal. Di sini ada 4 hal. Yang pertama, cakupan menjelaskan pasar apa yang dimasuki oleh organisasi, pasar yang terbatas atau pasar luas. Nah, di sini kita harus mengetahui apabila kita ingin mendirikan usaha, kita tuh harus mengetahui pasar apa yang akan dimasuki sehingga kita mengerti apa yang seharusnya dilakukan ke depannya dan apa yang seharusnya kita hindari untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua ada alokasi sumber daya. Menjelaskan bagaimana alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, menjelaskan bagaimana alokasi sumber daya itu maksudnya apabila kita mendirikan usaha, nah kita harus mengetahui penentuan banyaknya barang yang akan dijual, terus berapa biaya yang dikeluarkan, seperti itu untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang ketiga ada daya saing. Daya saing itu memasukkan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan pesaingnya. Nah, dalam daya saing kita harus menunjukkan atau mengembangkan kapasitas-kapasitas yang dimiliki oleh organisasi kita untuk nantinya dapat bersaing dengan kompetitor lain, agar kita tidak kalah saing oleh kompetitor lain. Dan yang keempat ada sinergi. Strategi harus bertujuan memanfaatkan secara optimal sinergi dalam suatu organisasi. Nah, sinergi yang dimaksud itu merupakan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Itu merupakan strategi yang baik. Nah, seperti contoh kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas suatu organisasi. Nah, apabila mencangkup 4 hal tersebut, strategi dapat dikatakan baik. Selanjutnya di sini ada 4 manfaat perencanaan strategis. Yang pertama, memberikan kerangka kerja untuk pembangunan anggaran tahunan. Nah, suatu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk masa depan. Oleh karena itu, penting bahwa manajemen itu membuat komitmen sumber daya semacam itu dengan ide yang jelas mengenai kemana arah organisasi beberapa tahun ke depan. Nah, suatu rencana strategis itu menyediakan kerangka kerja yang lebih luas. Dan yang kedua ada alat pengembangan manajemen perencanaan. Perencanaan strategi itu merupakan alat untuk mendidik dan melatih manajemen yang unggul untuk melengkapi para manajer dengan pemikiran tentang strategi serta implementasinya. Dan yang ketiga ada mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang. Nah, manajer ini cenderung untuk lebih mengkhawatirkan masalah-masalah yang terjadi saat ini dan dibandingkan dengan masa depan. Nah, dengan adanya perencanaan strategis ini, itu akan memaksa manajer untuk menyediakan waktu untuk memikirkan masalah-masalah jangka panjang dan sebenarnya itu penting juga. Dan yang keempat ada alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi jangka panjang. Debat, diskusi, serta negosiasi itu yang terjadi dalam proses perencanaan akan mengklarifikasi strategi dan menyatukan serta menyejajarkan manajer dengan strategi tersebut dan mengungkapkan implikasi dan strategi perusahaan bagi manajer individual. Nah, pembuatan rencana strategis itu dapat mengungkapkan keputusan-keputusan individual yang mungkin tidak menciptakan suatu hasil yang memuaskan untuk perusahaan serta keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nyoto Excel Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai keterbatasan perencanaan strategis, yang dimana
perencanaan strategis ini akan selalu memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Yang pertama, akan selalu ada bahaya bahwa perencanaan strategis sendiri akan berakhir menjadi hanya sekadar pengisian formulir saja. Ada juga akan menjadi latihan birokrasi yang tanpa adanya pemikiran strategis. Nah, untuk meminimalkan resiko dari birokrasi ini, organisasi secara periodik sebaiknya mempertanyakan apakah perusahaan memperoleh ide-ide segar sebagai akibat dari perencanaan strategis tersebut. Nah, yang kedua, keterbatasan yang kedua ini ialah organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf dari departemen tersebut, sehingga dengan demikian mengabaikan input dari manajemen lini maupun manfaat pendidikan dari proses perencanaan strategis tersebut. Untuk yang terakhir sendiri, perencanaan strategis ini merupakan proses yang memakan waktu dan biaya yang cukup mahal. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang tujuan dan fungsi dari perencanaan strategis ini. Untuk tujuan dari perencanaan strategis sendiri terdapat 5 hal. Yang pertama, untuk dapat mengalokasikan perusahaan agar bisa menggunakan konsep pemasaran yang efektif. Untuk yang kedua, supaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan kualitas kerja karyawan yang lebih terarah. Untuk yang ketiga, supaya perusahaan dapat menciptakan etika bisnis yang kondusif dan aman. Untuk yang keempat, dapat meminimalisasi resiko akibat dari perubahan dan pergeseran kondisi yang selalu berubah-ubah. Untuk yang kelima, biasanya perencanaan strategis ini bertujuan untuk kesenjangan dalam tugas-tugas anggota itu dapat dikurangi. Jadi strategi perusahaan juga akan mengatur pengalokasian sumber daya sehingga optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk fungsinya sendiri, perusahaan biasanya bertaruh untuk pembaharuan teknologi informasi yang baru, yang dapat berarti mempertaruhkan masa depan perusahaan tersebut. Perencanaan untuk keuntungan yang bersaing atau competitive advantage adalah bersifat penting, khususnya dalam ruang persaingan sekarang ini dan dalam ruang lingkup teknologi informasi yang kian rumit. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai karakteristik perencanaan strategis. Biasanya ciri-ciri perencanaan strategis sendiri adanya manajemen puncak. Nah, apa sih manajemen puncak ini? Manajemen puncak ini ialah perencanaan strategis yang dimaksud ialah bersifat penting. Mengapa demikian? Karena perencanaan strategis kemungkinan besar akan menjadi latihan para staf yang hanya memiliki sedikit dampak pada keputusan yang aktual. Untuk selanjutnya, biasanya organisasi tersebut relatif besar dan rumit. Dalam organisasi yang kecil dan sederhana, pemahaman informal mengenai arah masa depan organisasi adalah mencukupi untuk mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya yang merupakan tujuan dari pembuatan suatu rencana strategis. Untuk ciri yang ketiga, biasanya ada ketidakpastian yang cukup besar mengenai masa depan. Tetapi biasanya organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah-ubah. Dalam organisasi yang relatif stabil, rencana strategis itu tidaklah sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena masa depannya biasanya relatif sama dengan masa lalunya, sehingga rencana strategi hanya akan berupa latihan dalam ekstrapolasi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Fajri Gamsyah akan melanjutkan presentasi. Materi selanjutnya yaitu pendekatan terhadap perencanaan strategis. Pendekatan terhadap perencanaan strategis menurut Arthur A. Thompson dan Agis Strickland mengemukakan 4 pendekatan dasar. Yang pertama, pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up approach. Tindakan merumuskan strategi dilakukan oleh berbagai unit atau departemen perusahaan, kemudian dikomunikasikan ke atas untuk disatukan ke tingkat perusahaan atau ke kantor pusat.
Yang kedua adalah pendekatan dari atas ke bawah atau top-down approach. Inisiatif ini tersebut dijalankan oleh manajemen senior perusahaan atau tingkat eksekutif yang mengembangkan strategi terkoordinasi, biasanya atas saran dari manajemen pada tingkat yang lebih rendah. Yang ketiga adalah pendekatan interaktif atau interactive approach. Menurut pendekatan ini, yang merupakan jalan tengah dari dua pendekatan sebelumnya, eksekutif perusahaan dan manajer tingkat yang lebih rendah mengembangkan strategi dan cara konsultasi satu sama lain. Yang terakhir atau yang keempat adalah pendekatan tingkat ganda atau dual level approach. Strategi ini dirumuskan secara independen masing-masing pada tingkat korporasi dan pada tingkat unit bisnis. Pada tingkat korporasi, perencanaan strategis menanggapi persaingan dan lingkungan eksternal. Kemudian subbab selanjutnya adalah hubungan antara visi, misi, dan perencanaan strategis. Antara visi, misi, dan perencanaan strategis memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sedangkan perencanaan strategis merupakan proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Dengan demikian, perencanaan strategis digunakan untuk menentukan atau mewujudkan visi dan misi organisasi dan membagi-bagi sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Jadi dapat dikatakan suatu organisasi pada mulanya memiliki cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang yang disebut visi. Selanjutnya, untuk mencapai mewujudkan visi tersebut, organisasi merumuskan upaya-upaya umum yang hendak dilakukan yang disebut misi. Kemudian untuk mewujudkan misi, organisasi merumuskan upaya-upaya khusus yang dirasa paling efektif dan efisien untuk mencapai cita-cita organisasi yang disebut perencanaan strategis. Contohnya kita mempunyai visi, yaitu menjadi perusahaan otomotif nomor 1 di dunia. Lalu kita harus merumuskan misi apa yang cocok dengan visi yang telah ditentukan tersebut. Misalnya, kita memiliki misi menciptakan inovasi produk dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, kita harus merumuskan perencanaan strategis. Bisa dengan nomor 1, setiap 6 bulan merancang model produk baru. Yang kedua, perencanaan strategis bisa dengan membuat model produk baru dengan teknologi terbaru. Kemudian teknik analis SWOT. Teknik SWOT atau strength terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah nomor 1, bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunities yang ada. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan. Yang ketiga adalah bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman atau threats yang ada. Yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman atau threats menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Dengan saling berhubungan 4 faktor tersebut, maka membuat analisis ini memberikan kemudahan untuk mewujudkan visi dan misi suatu perusahaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi kali ini, yaitu faktor-faktor analisis SWOT yang dimana dibagi menjadi 2 faktor pokok. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua eksternal. Untuk internal ini faktor yang berasal dari dalam yang terdiri dari 2 poin, yaitu kekuatan dan kelemahan atau strength dan weakness.
Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian, kekuatan internal yang dimaksimumkan jelas akan memberikan hasil penelitian yang lebih baik. Adapun bagian-bagian dari faktor internal itu sendiri, yaitu sumber daya yang dimiliki, keuangan, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya, baik yang gagal maupun yang sudah berhasil. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor ini terdiri dari 2 poin, yaitu ancaman dan peluang, di mana faktor eksternal ini faktor dari luar entitas, di mana faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti. Adanya peluang serta ancaman tentu akan memberikan data yang harus dimasukkan dalam jurnal penelitian sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal antara lain tren budaya, sosial politik, ideologi, perekonomian, sumber-sumber permodalan, peraturan pemerintah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, struktur dan isi program perencanaan strategis. Rencana strategis biasanya mencakup periode 5 tahun ke depan. 5 tahun adalah periode yang cukup panjang untuk mengestimasi konsekuensi dari keputusan program yang dibuat saat ini. Konsekuensi dari keputusan untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru atau untuk memperoleh aktiva modal utama yang baru mungkin tidak dapat sepenuhnya dirasakan dalam periode yang pendek. Jangka waktu di atas 5 tahun mungkin begitu kabur sehingga usaha-usaha untuk berguna untuk dilakukan. Banyak organisasi membuat rencana yang sangat kasar yang mencakup hanya 3 tahun ke depan. Hubungan organisasional dengan perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis melibatkan manajemen senior dan manajer dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab lainnya, dibantu oleh staf mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dengan eksekutif unit bisnis dengan cara menyediakan rangkaian aktivitas terjadwal, melalui mana mereka dapat mencapai sekelompok tujuan dan rencana yang disetujui bersama. Manajer dari departemen-departemen individual biasanya tidak berpartisipasi dalam proses perencanaan strategis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.